Kisah ini dialami oleh Ari ketika melakukan pendakian ke Gunung Ciremai pada tahun 2019 lalu. Jadi, waktu itu si Ari ini mengalami sebuah kejadian yang horor banget sampai membuatnya kapok kalau harus mendaki ke Gunung Ciremai lagi. Awalnya, Ari ini sama 5 orang temannya. Mereka berencana untuk mendaki ke Gunung Ciremai. Sebenarnya udah lama banget mereka berenam pengen naik ke Gunung Ciremai, tapi baru kesampaian sekarang ini. Waktu itu kalau nggak salah hari Senin, mereka berenam kumpul nih di rumahnya Ari untuk mempersiapkan peralatan yang mau dibawa ke Gunung Ciremai. Mengingat gunung ini memiliki ketinggian lebih dari 3000 meter, jadi mereka benar-benar menyiapkan peralatan lengkap. Sebelumnya, mereka udah pernah sih mendaki gunung, tapi gunungnya itu terbilang gunung yang enteng-enteng, di bawah 3000 meter. Sambil menyiapkan peralatan, mereka juga berunding mau naik via jalur mana. Dan salah satu temannya Ari yang bernama Obed, dia ngasih saran kalau mendakinya via Apui aja. Karena menurut Obed, via Apui itu lebih dekat dari tempat tinggal mereka yang berada di daerah Bandung. Mereka semua setuju aja, karena biasanya yang nentuin jalur adalah si Obed dan Ari. Setelah semua persiapan udah dirasa lengkap, mereka bubar dan besoknya mereka kumpul lagi di rumahnya Ari untuk berangkat bareng dari sana. 6 orang itu diantaranya adalah Ari, Obed, Igo, Arif, Cindy, dan Melia. Jadi ada 4 cowok dan 2 cewek. Barang-barang mereka masukkan ke dalam bagasi mobil. Dan sekitar jam 8 pagi, mereka langsung berangkat menuju ke tempat tujuan. Karena sebelumnya mereka belum pernah ke sini, jadi mereka berpatokan GPS hingga sampai di base camp Apui sekitar jam 1 siang. Cukup lama juga sih, soalnya beberapa kali mereka berhenti di pinggir jalan untuk istirahat dan mencari titik lokasinya. Mobil diparkirkan dan mereka datang ke pos izin buat minta izin. Setelah izin diberikan, mereka istirahat dulu nih sambil ngobrol-ngobrol gitu dan cek ulang perlengkapan. Setelah semua sudah dirasa siap, pendakian dimulai sekitar jam 3 sore. Sebelum mulai melangkah, ya seperti biasalah, mereka berdiri melingkar dan berdoa. Setelah itu perjalanan dimulai melewati ladang warga dengan posisi jalur yang masih cukup landai. Singkat cerita, sampailah mereka di pos pertama. Karena hari sudah sore, di situ mereka berhenti dulu dan berunding mau bermalam di mana. Udah jalan dulu aja, masih jam 4 juga. Ntar camp di pos 2 atau di pos 3 aja, ucap Obed. Jauh nggak Bet ke pos 2-nya? Tanya Cindy. Kayaknya enggak sih, kemarin aku udah lihat di internet, jawab Obed. Ya udah kalau gitu, ayo kita gas jalan lagi, ajak si Ari. Mereka berdiri dan melanjutkan perjalanan. Karena jalurnya masih terbilang enak, mereka berjalan dengan posisi seperti awal hingga sampai di pos selanjutnya sekitar jam 4:30 sore. Di sini mereka berhenti sebentar untuk mengatur nafas. Dan karena hari ini masih terang, mereka memutuskan untuk lanjut jalan lagi hingga sampai di pos 3. Setelah pos 2 ini jalurnya udah kelihatan menanjak dan rimbun. Mereka mengatur formasi. Obed berjalan di paling depan dan Ari di paling belakang. Sementara yang 2 cewek berjalan di barisan tengah. Di tengah-tengah perjalanan menuju ke pos 3 ini, mereka sedikit mendapat kendala. Karena kakinya Cindy tiba-tiba terkilir dan mengharuskan mereka berhenti cukup lama untuk menunggu kakinya Cindy membaik. Sin, masih kuat gak kalau jalan sampai ke pos 3? Tanya Igo. Masih jauh gak ke pos 3? Tanya Cindy. Kayaknya sih enggak. Ini kita udah jalan lama banget soalnya, sahut Obed. Apa kita camp di sini aja ya? Timpa Ari. Jangan, tempatnya gak bagus, ntar malah kita yang kesusahan, pinta Cindy.
emang lu masih bisa jalan? Bisa kok, tenang aja. Kita jalan aja sampai ke pos 3, baru setelah itu ngecamp. Matahari sudah mulai surup. Cindy berusaha berdiri untuk melanjutkan perjalanan. Semua penerangan disiapkan dan mereka lanjut berjalan. Formasi berjalan mereka tidak sama seperti tadi. Cindy yang jalannya masih pincang, dia diminta untuk jalan di barisan depan, dibantu oleh Igo dan Melia. Sedangkan Obed berjalan di paling belakang bersama Ari. Dalam perjalanan, terdengar dari belakang Obed memanggil Ari. Ari. Spontan Ari nengok ke arah Obed. Ada apa, Bet? Apaan? Lah, lu tadi manggil gua. Siapa yang manggil? Gua kagak manggil. Ari merasa bingung, tapi dia tidak begitu memikirkan soal itu, karena mungkin dia tadi salah dengar. Lalu, Ari, berhenti dulu. Suara Obed terdengar lagi dan sangat jelas. Ari nengok lagi ke arah Obed. Apaan? Apaan sih lu? Gak jelas banget. Lah, bukannya tadi lu manggil gua? Kagak, gua kagak manggil. Ari semakin bingung. Dan kali ini, menurut Ari, tadi itu bukan salah dengar. Ini Obed lagi ngerjain gua atau gimana sih? Pikir Ari. Karena jalan mereka waktu itu sangat lambat, Ari merasa sedikit kesal karena itu membuatnya menjadi capek. Bet, sebat dulu yuk, biarin yang lain duluan. Ucap Ari. Ayo, kebetulan udah sepet banget nih mulut. Jawab Obed. Ari teriak ke teman-temannya kalau dia mau berhenti dulu untuk sebat dan yang lain tetap jalan pelan-pelan. Ari dan Obed duduk di sebidang tanah datar dan mengeluarkan sebatang rokok masing-masing. Ketika sedang ngobrol sambil menikmati rokok, samar-samar Ari melihat ada orang yang sedang berjalan dari bawah. Karena waktu itu kondisinya masih setengah gelap, jadi orang itu tidak terlihat begitu jelas. Noh, ada pendaki yang naik. Ucap Ari sambil melihat ke arah orang itu. Iya, solo hiking ya dia. Jawab Obed yang juga memperhatikannya. Semakin lama, orang itu semakin mendekat. Dan ternyata, dia bukan pendaki, melainkan nenek-nenek yang lagi membopong sesuatu. Nenek itu berhenti di dekat Ari dan Obed. Lalu Ari menyapa nenek itu. Mari Nek. Ucapnya sambil menganggukkan kepala. Tapi nenek itu tidak menjawab. Melihat pun tidak. Mau naik juga ya Nek? Tanya Obed. Dan nenek itu tetap tidak menjawab. Dan dia juga gak ngelihat ke arah mereka. Siapa? Tanya Obed berbisik. Gak tahu. Jawab Ari. Mereka berdua sedikit takut dengan tingkah aneh nenek itu. Lalu, nenek itu jalan mondar-mandir di depan mereka. Karena mungkin tadi nggak dengar, Ari nyapa lagi. Istirahat dulu, Nek. Dan tetap saja tidak dijawab. Nenek itu sekarang jalan mondar-mandir di depan mereka berdua sambil membopong sesuatu yang ditutupi kain hitam. Ari dan Obed udah gak berani nyapa lagi. Dan tanpa sengaja, Ari memperhatikan apa yang dibopong nenek itu. Tahu gak apa yang dibopong nenek itu? Itu adalah bayi. Ari benar-benar merinding. Dan sepertinya Obed juga tahu kalau yang dibopong nenek itu adalah bayi yang dibungkus dengan kain hitam. Lanjut jalan yuk. Ucap Ari berbisik. Iya, ayo. Jawab Obed. Mereka berdua berdiri, kemudian pamit sama nenek itu. Nek, kita lanjut jalan lagi ya. Dan nenek itu masih tetap tidak menjawab. Dia masih mondar-mandir gak jelas gitu. Karena udah takut, mereka berdua langsung cabut dari tempat itu.
Dan ketika sudah berjarak cukup jauh, Obed nyeletuk. Ri, lu ngerti nggak? Nenek itu tadi bawa bayi lo. Iya, gua tahu. Buat apa dia bawa bayi ke hutan gini? Ya mana gua tahu. Udah biarin aja, merinding gua. Mereka mempercepat jalan, dan kira-kira udah berjarak 50 meter. Mereka noleh ke belakang, ke arah nenek tadi. Ternyata, nenek itu masih di tempat mereka istirahat tadi, dan masih jalan mondar-mandir gak jelas. Jangan-jangan tuh orang mau kriminal, Bet, ucap Ari. Kriminal gimana? Jangan-jangan dia mau buang bayi di hutan. Masa sih? Gue malah mikir yang lain. Mikir apa lu? Itu bukan orang, tapi dedemit. Beuh. Rokok yang masih sisa langsung mereka buang dan putungnya diinjak. Kemudian mereka jalan sedikit lari karena takut. Sesampai di teman-temannya, Melia bertanya, Ari, Obed, kalian kenapa panik gitu? Kagak, kita sedikit lari tadi buat ngejar kalian. jawab Ari menutupi apa yang sudah dilihatnya tadi. Ari dan Obed sepakat untuk tidak menceritakan hal ini pada yang lain agar mereka tidak takut. Pelan-pelan, akhirnya mereka sampai di pos 3 sekitar jam setengah 7 malam. Karena niat mereka ingin bermalam di sini, jadi 3 tenda langsung didirikan. Meskipun malam itu kondisi di pos 3 sangat sepi, hanya ada mereka berenam. Setelah tenda sudah didirikan, mereka masak-masak nih dan makan. Dan malam itu kondisi kakinya Cindy udah membaik. Malam semakin larut. Lalu, satu persatu dari mereka masuk ke dalam tenda untuk tidur, kecuali Ari dan Obed. Mereka masih asyik di luar tenda sambil ngopi. Ketika sedang ngopi itu, tiba-tiba Ri, denger nggak? Iya nih, kok ada bayi nangis ya? Merinding gua, Ri. Masuk tenda aja yuk. Ya udah, ayo. mereka berdua masuk ke tenda yang berbeda. Karena waktu itu mereka hanya membawa 3 tenda berkapasitas 2 orang. Tenda pertama ditempati Cindy dan Melia. Tenda kedua ditempati Igo dan tenda ketiga ditempati oleh Arif. Ari satu tenda dengan Arif. Di dalam tenda itu, Ari masih mendengar suara tangisan bayi itu. Yang semakin lama, suara itu terdengar semakin dekat. Di sini Ari berpikir, apa mungkin ini bayi yang digendong nenek tadi? Tapi entahlah, karena takut, dia berusaha tidur dan tidak mendengarkan suara itu. Suara bayi itu terbawa ke dalam mimpi. Di dalam mimpinya, Ari masih berada di pos 3, tapi tidak dengan teman-temannya. Dia berjalan meninggalkan pos 3 untuk mengikuti suara tangisan bayi itu, hingga dia masuk ke dalam hutan yang sangat lebat. Cuaca sangat berkabut, dan udara dingin tidak dia rasakan. Ari berjalan ke sebuah pohon, karena menurut Ari suara tangisan bayi itu bersumber dari sana. Tapi sesampai di pohon itu tiba-tiba suara tangisan bayi berpindah ke arah pohon yang berbeda. Ari berjalan lagi untuk mengikuti suara tangisan itu. Dan suara itu berpindah lagi ke pohon yang berbeda. Ari masih tetap berjalan mengikuti suara tangisan itu. Dan ini udah pohon kelima yang dia datangi. Di balik pohon terakhir ini, dia melihat ada sebuah batu gepeng yang terdapat tulisan di tengahnya. Dan kali ini, suara tangisan bayi itu bersumber dari arah balik batu tulis tersebut. Tidak ada rasa takut sama sekali. Ari berjalan menuju ke batu itu. Dan dia dikagetkan oleh pemandangan yang sangat menyeramkan. Di balik batu tulis itu, ada seorang nenek-nenek yang mengenakan baju hitam lusuh yang sedang mengelus kepala bayi di pangkuannya. Di antara nenek ini, ada 2 ekor harimau yang sedang tidur lelap.
Melihat keberadaan 2 ekor harimau itu, Ari kaget dan dia udah mau lari dari tempat ini. Tapi sebelum lari, nenek yang lagi memangku bayi itu tiba-tiba menoleh ke arah Ari sambil dia menyeringai. Wajah nenek itu serem banget, hitam dan keriput. Tanpa berpikir panjang, Ari langsung berlari meninggalkan tempat itu. Dan baru saja beberapa meter dia berlari, dia terbangun dengan nafas yang sangat berat. Astagfirullahalazim, mimpi apa gua tadi? Batinnya. Masih dengan nafas berat, dia duduk dan minum beberapa teguk air. Setelah itu, dia melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 4 subuh. Ari langsung membangunkan si Arif, dilanjut membangunkan teman-teman lainnya untuk bersiap-siap melanjutkan perjalanan naik. Setelah semua udah bangun, mereka bikin minuman hangat sambil mengemasi barang masing-masing. Setelah sudah beres, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan singkat cerita, sampailah mereka di pos 4 sekitar jam 6 pagi. Di pos 4 itu, mereka istirahat cukup lama, sekalian masak makanan untuk sarapan. Sampai di sini Ari masih kepikiran tentang mimpinya semalam. Dan kalau diingat-ingat, nenek yang ada di dalam mimpinya itu mirip banget sama nenek-nenek yang dia temui di jalur kemarin. Ari merahasiakan ini pada teman-temannya. Setelah selesai sarapan, mereka santai-santai sebentar, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju ke pos selanjutnya. Kali ini mereka berjalan dengan posisi awal, Obed di paling depan dan Ari di paling belakang. Pos demi pos dilewati tanpa ada kendala apapun, dan kondisi kakinya Cindy pun sudah pulih. Singkat cerita, sampailah mereka di pos terakhir, yaitu pos Gua Walet. Mereka sampai di situ sekitar jam 11 siang. Di sini mereka berunding mau ke puncak siang ini apa nunggu besok. Nah, mengetahui kalau jarak dari Gua Walet menuju ke puncak ini tidak terlalu jauh, Obed memberi saran agar naik ke puncak siang ini aja, biar bisa menikmati pemandangan sunset di puncak Ciremai. Dan kalau mau melihat sunrise, besok masih bisa naik lagi. Oke lah, mereka semua setuju. Kemudian 3 tenda didirikan di pos itu. Setelah selesai didirikan, mereka santai-santai sebentar untuk mengumpulkan tenaga sebelum naik ke puncak. Tepat jam 12 siang, mereka berenam lanjut jalan ke puncak dan meninggalkan tendanya di pos itu. Ternyata, perjalanan ke puncak tidak semudah yang mereka bayangkan. Jalanan yang menanjak dan cukup licin oleh pasir membuat mereka kesusahan untuk berjalan. Tapi, dengan susah payah akhirnya mereka bisa sampai di puncak tanpa ada kendala apapun. Di puncak terdapat beberapa pendaki yang sedang asyik berdokumentasi dan mereka juga tidak mau melewatkannya. Mereka berfoto-foto dan niat mereka untuk menikmati sunset itu batal karena waktu itu kondisi di puncak cukup panas. Akhirnya terpaksa mereka kembali turun dan kalau besok masih kuat mereka berniat naik lagi. Tapi sesampai di tempat camp niat mereka untuk naik lagi besok pun batal karena mengingat jalan menuju ke puncak itu cukup berat. Akhirnya gak apa-apa lah meskipun gak bisa menikmati sunrise di puncak Ciremai. Yang penting mereka berenam ini sudah menginjakan kaki di puncak itu. Sore itu, mereka menghabiskan logistik yang masih tersisa dan menyisakan sedikit untuk sarapan besok. Terlihat beberapa pendaki lain juga melakukan kegiatan yang sama. Malam harinya, ketika yang lain sudah tidur, Ari sedikit cerita ke Obed tentang nenek yang menggendong bayi dan mimpinya itu. Dari awal aku udah mikir, Ri, kalau nenek itu mungkin bukan orang. Sama, Bet. Tapi aku masih gak habis pikir. Kok bisa-bisanya aku mimpi ketemu nenek itu? Mungkin sebelum tidur elunya masih mikirin kejadian itu, makanya sampai ke bawah mimpi. Tapi suara tangisan bayi yang kedengeran sebelum gua tidur itu dari mana? Tahu ah, pusing gua kalau mikirin yang gaib-gaib gitu.
Mending udah lupain aja dan jangan lupa doa. Mereka nongkrong di depan tenda sampai larut malam dan sesekali bertegur sapa dengan pendaki lain yang ngecamp di sebelah mereka. Karena malam udah larut, mereka berdua masuk ke dalam tenda buat tidur. Dan malam ini Ari tidurnya satu tenda dengan Obed. Sebelum tidur, Ari melantunkan doa semoga mimpi yang semalam tidak berkelanjutan. Dan syukurlah, malam itu mereka tidur dengan nyenyak sampai pagi. Pagi harinya Igo bercandain teman-temannya. Gimana? Mau ke puncak lagi nggak? Gua sih ogah. Kalau ada yang mau ke puncak lagi silakan. Gua tunggu di tenda. Jawab Ari. Tuh yang cewek-cewek, katanya kemarin mau naik lagi buat nyari sunrise. Lanjut si Igo. Mereka yang cewek juga tidak mau karena udah tahu kalau jalan menuju ke puncak itu cukup berat. Pagi itu, setelah sarapan mereka berkemas kemudian kembali turun. Di perjalanan turun, mereka tidak ada kendala apapun. Dan perjalanan turun itu hanya mereka tempuh sekitar 4-6 jam saja hingga sampai kembali di base camp. Sesampainya di base camp mereka bersih-bersih badan dan ganti pakaian, kemudian lanjut berkendara pulang ke Bandung. Pendakian ke Ciremai ini membuat Ari trauma dengan kejadian horor yang sudah dia alami waktu itu. Lain kali, kalau ada yang ngajakin ke Ciremai lagi, dia akan mikir 1000 kali dulu. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.